Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min sulalatin min tin wa khalaqna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiyyan wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lurah Gelora, Bapak Muda, Ketua Yayasan At-Taqwa, Pak Haji Abdul Ghafur, Bapak DKM Masjid, Pak Haji Sudianajib, Dewan Masjid Gelora, Pak Haji Edi Saidi, Babin Kamtibnas, Pak Aibtu Teguh Yulianto, Bapak RW 2, Pak Baharudin, Bapak Babinsa Sertus Listio, Ibu RW 14, Ketua MPR, Ketua Karang Taruna, Kelurahan Gelora dan lain-lain, dan yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak mungkin seluruhnya disebutkan satu persatu namanya, di samping memang saya tidak hafal juga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, tema yang mau kita sampaikan hari ini adalah urgensi atau keutamaan silaturahmi. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan begini, man dominani wahidah domintu lahu arba'ah. Siapa yang menjamin bagiku melaksanakan satu hal, maka kujamin dia mendapatkan pahala. Uniknya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Allah menggunakan kata dominan. Jadi jarang-jarang ya Allah menggunakan kata dominan. Dominan itu jaminan. Kalau dalam bahasa fikih ada namanya doman, ya. Jadi hadis ini disebutkan mendominani wahidah domintu lahu arba'ah. Siapa yang mau menjamin bagiku satu hal, kujamin baginya 4 hal. Apa itu? Yang pertama, yang dijamin satu hal itu cuma satu-satunya yang silaturahimah. Hendaklah kalian menghubungkan tali silaturahmi. Ini satu ini aja. Apa yang kita peroleh ketika kita rajin menghubungkan silaturahmi, maka dijamin kita akan memperoleh minimal 4 hal. Yang pertama, yuhibbu ahlahu. Maka kita akan dicintai seluruh keluarga kita. Kenapa? Ya karena kita menghubungkan silaturahmi. Ya, ke jalur ibu, ke jalur bapak, jalur bawah, jalur atas. Nah, semua orang yang menghubungkan silaturahmi itu pasti akan dicintai keluarganya. Selalu jadi pembicaraan keluarga. Saya teringat satu hikayat, ada seseorang yang baik sekali budinya, dia menghubungkan silaturahmi, tapi gak sholat, tiba-tiba meninggal. Ya, ketika dia meninggal, mau dimasukkan ke neraka, ternyata amalannya banyak, silaturahmi. Ya, mau dimasukkan ke surga, tak sholat pula. Maka terakhir apa yang terjadi? Dia kembali dihidupkan. Ya, kembali dihidupkan supaya dia bisa beramal lagi. Dihidupkan Allah kembali. Itu dalam satu hikayat. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua pertengkaran, perselisihan itu berawal dari kesalahpahaman. Rata-rata begitu. Dan kesalahpahaman
ini berawal dari kurangnya hubungan silaturahmi, kurang akrabnya. Ya. Ketika kita kurang akrab, kurang silaturahmi, maka susah memahami orang lain, karakter orang lain kita nggak paham, maka akhirnya kita salah paham. Padahal kalau kita ngerti karakter seseorang, ya, oh dia memang begitu karakternya, ya, dia kan orang ini, dia berasal dari ini. Mohon maaf, mungkin dia suku Jawa karakternya begini, kalau suku Batak karakter ngomongnya gini, ya. Saya itu waktu S2 di Jogja diskusi semangat banget, ya, memang semangat, memang tipikal orang Medan itu kalau diskusi semangat dan suaranya lumayan keras. Cuma teman-teman yang di Jogja hari itu sebagian Jawa dia kira saya marah-marah, padahal saya semangat, memang karakternya itu. Ya. Nah ini karena tadi apa? Karena mereka baru melihat penampilan seperti itu. Sama seperti saya baru pertama kali misalnya kuliah di Jawa misalnya, akan melihat hal yang harus saya pahami, maka saya harus silaturahmi. Jadi teman saya yang dari Palembang itu tiap malam cuma wirid Yasin sampai dia jago sekali bahasa Jawa, lebih Jawa dari orang Jawa gitu kan. Bahasa Jawa. Tapi nggak selesai pula dia. Saya sudah selesai, kakak kelas saya nggak selesai juga deh. Itu pula masalahnya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka silaturahmi ini akan membuat kita dicintai. Kenapa? Karena kita namanya silaturahmi. Silaturahmi itu berasal dari kata silah, menghubungkan, rahmi kasih sayang. Jadi yang kita hubungkan kasih sayang. Bagaimana kasih sayang itu terhubung? Ya sambunglah dia. Dialog, ya, datangi, komunikasinya yang bagus, tidak menyakiti. Kalau lagi pergi keluar kota, pulang bawa oleh-oleh, walaupun kecil, walaupun sedikit, Anda ingat. Apalagi orang tua kita, keluarga di rumah. Maka ada memang karakter teman saya itu, kalau dia pokoknya asal keluar kota, pulang dari kota, bawa oleh-oleh, nggak boleh oleh. Kenapa? Karena memang oleh-oleh itu bisa mengakrabkan hati, melunakkan hati. Maka disuruh Nabi, sering-seringlah kalian mengasih hadiah, ya. Sering-sering. Cuman jangan hadiah yang berkaitan dengan jabatan, nanti larinya ke riswah, ya. Ini yang dilarang oleh agama, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kita akan dicintai keluarga. Yang kedua, wa yuwassi'u 'ala rizqihi. Ini dipastikan rezekinya makin banyak. Rezeki yang paling utama adalah iman. Kalau kita silaturahmi, ketemu keluarga yang ustaz, dapat ceramah, nambah rezeki iman. Kan gitu? Ya. Rezeki yang kedua kesehatan. Jumpa saudara yang dokter, cerita kesehatan, nambah ilmu kedokteran, tambah sehat. Ya. Saya banyak dapat ilmu dari teman-teman, pengalaman teman-teman saya termasuk yang dokter. Ya. Salah satu teman saya ada yang suka sakit mah, senang minum kopi. Lalu karena abangnya dokter, ketika dia minum kopi saset, ini nggak usah, ini yang buat sakit. Kalau mau minum kopi harus yang asli. Kalau yang asli nggak buat sakit mah, nggak buat masuk angin. Dapat ilmu kita Pak. Jadi kalau kita minum kopi selalu yang asli, biar jangan bawa penyakit gitu. Ini rezeki kesehatan. Ya. Kalau belum punya jodoh, ya syukur-syukur dapat rezeki jodoh. Datang ke tempat saudara, kamu sudah nikah belum? Belum. Udah berapa umur? 25 tahun. Gimana? Mau dijodohin? Punya keluarga yang ini. Ya, malu-malu pertama kan. Kemudian buka hati, lalu dihubungkan, dapat rezeki jodoh. Rezeki pekerjaan pun gitu. Ternyata saudaranya ketika kumpul keluarga Idul Fitri, ternyata ada saudara dari bapaknya direktur di sebuah perusahaan. Kamu udah kerja belum? Belum kerja. Udah lulus di mana? Udah lulus di UGM. UGM belum kerja. Ya sudah, di perusahaan saya saja. Langsung dapat kerja. Ini otomatis. Ya.
Jadi silaturahmi itu akan meluaskan rezeki. Wa yuwassa'u rezeki. Allah akan luaskan rezeki dari berbagai penjuru. Ini kunci untuk keluasan rezeki. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Yang ketiga, wa yuzadu fi umri. Ya, ditambah umurnya. Apa maksud tambah umur? Panjang umur. Ya. Secara natural, orang yang suka silaturahmi beban hidupnya sedikit. Kenapa saya katakan sedikit? Ketika dia ada masalah, dia silaturahmi, dia berbagi masalah, cari solusi. Jadi orang yang rajin silaturahmi gak gampang stres. Logikanya kan begitu. Kalau dipendam sendiri, diatasi sendiri, apalagi imannya lemah, tiba-tiba udah na'udzubillah, ada yang bunuh diri, gantung diri, na'udzubillah ya. Dia kira bunuh diri itu selesai masalah. Kalau bunuh diri masalah bukan selesai, Pak. Makin besar masalahnya, tak diterima di sisi Allah. Mau pergi ke mana coba? Ibarat kita mau masuk kantor tapi kantor masih tutup. Siapa yang menerima? Mau kerja di mana? Ajal belum tiba tapi dipaksa, diambil alih Allah, dibunuh diri sendiri. Siapa yang menerima di alam kubur? Makanya kita na'udzubillah tersiksa sekali. Maka orang yang rajin silaturahmi, dia akan jauh dari stres dan hidupnya tentu lebih harmonis. Seperti yang kita sebut tadi, karena dengan silaturahmi kita bisa paham karakter saudara kita yang begini, yang ini karakternya begini. Jadi ketika saudara yang lain cerita si fulan tuh begini-begini, oh Pak, Ma, dia memang modelnya begitu, dia kan begini-begini, nah, kita paham. Jadi kita gak kaget dan mudah memaklumi orang lain. Karena semua kita ini Pak, karakternya beda. Nah, mohon maaf nih, di dalam ilmu spiritual Islam pun kecenderungan binatang kita beda-beda. Maaf nih, misalnya Bapak ini cenderungnya kayak harimau, wah, yang satu lagi kayak kalajengking. Kalau disentil dia menyakiti. Kalau harimau, kalau disentil dia langsung menerkam. Gitu kan? Ada yang model ular, macam-macam. Karakter jiwa kebinatangan kita ini pun berbeda. Jadi kita harus paham ini. Tatkala kita memahami setiap orang, saudara kita, maka kita akan harmonis, dia bisa mengharmonis. Apalagi istri, menantu, mertua, kadang-kadang terjadi bentrok, ya. Karena lain suku, nggak bisa saling bawa, nggak bisa saling toleransi, pecah. Sesama suami istri pun kadang-kadang pecah. Kenapa? Hanya masalah sepele saja, masalah komunikasi, ya, karena tidak saling memahami. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tadi udah berapa? Yang pertama dicintai keluarganya, yang kedua diluaskan rezekinya, yang ketiga ditambah umurnya. Ditambah umurnya, semakin kita hubungkan silaturahmi, semakin Allah panjangkan umur kita. Pertanyaannya, kenapa Allah panjangkan umur orang yang rajin silaturahmi? Ini ada rahasianya. Karena orang yang rajin silaturahmi, dia akan sering mendapat doa dari saudara-saudaranya, dan dia akan menjadi orang yang sangat dibutuhkan saudara-saudaranya. Tatkala kita menjadikan diri kita dibutuhkan oleh orang ramai, maka Allah bebaskan kita dari ajab dan Allah tambah umur kita karena kepentingan orang ramai. Coba ini hikmah namanya. Ya. Kan kisah Nabi Musa itu kan banyak sekali kisah-kisah tentang Nabi Musa, kan zaman Nabi Musa. Ada yang Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya, seorang laki-laki suami istri datang, ya Musa, kami ingin kaya, kasihlah amalan apa coba, karena kami sudah susah lama. Kemudian Allah, dia munajat sama Allah, dia tanya, maka Allah kasih jawab, bisa kaya usahanya ini, tapi kayanya cuma hanya beberapa tahun, 3 tahun saja misalnya. Oke. Terakhir mereka berusaha kaya 3 tahun. Selama 3 tahun itu ternyata mereka rajin sedekah, infak. Ternyata banyak doa.
Tiba-tiba setelah 3 tahun itu masih kaya lagi, 4 tahun, 5 tahun masih kaya lagi. Tapi Musa heran, nada kabar Allah, munajat lagi, ya Allah, tadi kau katakan, kemarin kau katakan hanya 3 tahun dia kaya, setelah itu kau ambil hartanya. Janganlah kau permalukan aku di depan umatku, katanya kan. Enggak mungkinlah seorang nabi berdusta. Wahai Musa, sebenarnya memang iya, tapi setelah dia kukayakan 3 tahun, dia banyak berinfak, banyak sekali doa-doa hamba yang lemah untuknya, banyak sekali orang yang membutuhkan dirinya. Mana mungkin gak kukabulkan? Aku kan pengasih penyayang, kata Allah. Dirubah lagi. Ya makin lama kayaknya, Pak. Inilah perumpamaan itu. Jadi umur itu bisa berubah dengan doa. Wa yuzadu fi umri, ditambah Allah umur kita. Ya, karena masih banyak orang butuhkan kita. Ya. Itu makna pertama. Bisa juga umur kita ditambah, dilanggengkan orang ingatan kita. Ini contoh nih. Saya, orang tua saya misalnya ayah ibu sudah gak ada, meninggal. Kemudian saya silaturahmi ke teman bapak-bapak saya, ke teman mama saya. Saya silaturahmi, saya datangi ke lebaran ke sana. Apa yang mereka katakan? Oh, itu anak simpulan loh. Itu anak simpulan loh. Jadi orang tua saya walaupun sudah meninggal, tapi masih dikenal seolah hidup. Kenapa? Anaknya ada yang nyambung. Nah, itu tandanya dia umurnya panjang. Selama kita dikenal orang terus, itu tandanya kita seperti hadir lagi di bumi itu, gitu loh. Ya. Jadi umur kita panjang itu tidak mesti jasadnya hadir, tapi dengan kita dikenal orang, dianggap seperti masih ada dalam kehidupan nyata, itu bagian dari umur panjang. Ya, termasuk Nabi Muhammad SAW. Dianggap panjang, gak habis-habis umurnya, setiap hari. Bahkan kalau orang spiritualnya tinggi bisa ketemu dengan Nabi, kan? Seperti salah satu guru Profesor Said Amin Munawar, ketika dia cerita di kelas, dia masalah dalam mencari hadis, gak ketemu hadis. Gak ketemu hadisnya di kitab apa. Lalu dia tanya sama dosennya di Mekah Mukarramah di Jeddah, Syekh, saya tidak ketemu hadis ini. Ya, saya mau tanya di mana kitab ini bisa saya temukan. Lalu syekhnya bilang, tunggu sebentar, besok datang lagi. Saya nanti malam tahajud tanya ke Rasulullah SAW. Coba bayangkan, dia langsung bisa tanya ke Rasulullah, tinggi spiritualnya itu kan. Setelah malamnya dia tanya, paginya dia kasih tahu Rasulullah. Di mana kitabnya saya? Kitabnya kata Rasul ada di sini. Jadi saya semuanya. Harus dicari, ternyata ada. Padahal dia hafalan hadisnya luar biasa, tapi kesulitan cari ilmu hadis. Jadi pengalaman Profesor Said satu dosen kita dulu di UIN Jogja dan Jakarta. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian di yuzadu fi umri. Yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir kata Nabi, yang dijamin itu wa yudkhilal jannatal lati wa'ada. Dijamin kita akan masuk surga. Jadi ketika Allah menciptakan manusia dalam sebuah hadis, lalu berdirilah sifat Allah namanya Ar-Rahim. Ya, Ar-Rahim itu lalu berbicara dengan Allah. Apa kata Allah? Apakah engkau tidak cukup bagimu? Aku akan memasukkan surga dan merahmati orang yang menghubungkan engkau, dan aku akan mengharapkannya masuk surga bagi orang yang memutuskan engkau. Maksudnya apa? La yadkhulul jannah man qatilur rahim. Ini hadis Sahih Bukhari Muslim. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan tali hubungan silaturahmi. Ngeri gak Pak? Ngeri kan? Nah, itu kan silaturahmi luar biasa. Apalagi kita nggak mengakui orang tua kita orang tua. Siapa anak yang tidak mengakui ayahnya sebagai ayahnya, atau seorang anak tidak mengakui ibunya sebagai ibunya, faktor kafir, dia sudah memasuki pintu kekafiran. Sebagai pintu kufur. Kufur nikmat yang paling besar. Ya. Seperti siapa yang di Padang itu?
Malin kundang. Malin kundang anak durhaka. Udah orang tua dulu kan Pak ikhlas-ikhlas sekali didik anaknya kan, jaganya. Ekonomi sederhana, tinggal di pedesaan, punya anak semata wayang malin kundang, tiap hari didoahi, diasuh semata wayang, suami dah gak ada. Saking ikhlasnya ibunya, sering sholat, sering mohon supaya anaknya sukses berhasil. Ketika anaknya berangkat berdagang berhasil, jumpa putri nikah, berkat doa orang tua, pulang ke Padang. Begitu pulang mendarat, malu mengakui ibunya sang ibu dengan istrinya yang putri. Ya, akhirnya sang ibu merasa terhina, sakit sekali hatinya yang dia sudah besarkan, dia doakan anak semata wayangnya, sampai dia katakan, ya Allah jangan kau wafatkan malin kundang ini sebelum engkau mengajaknya. Begitu mau pulang perahunya, maka disambar petir dan tiba-tiba malin kundang pun menjadi batu. Jangan Bapak kira ini legenda folk yang tidak nyata, nyata, ya nyata. Kalau Bapak kan percaya itu nyata, tanya orang-orang yang spiritual ini. Ya, nyata itulah, itu kisah nyata, walaupun sudah berbeda. Jadi bagus. Nah, itulah luar biasanya. Durhaka itu termasuk bagian dari dosa besar, ya. Termasuk mengingkari orang tua kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sebagai Muslim tidak bisa tidak salah satu syarat untuk bisa masuk surga, hilangkan penghalangnya. Apa penghalangnya? Penghalangnya adalah harus rela menghubungkan silaturahmi. Walaupun mungkin kita pernah tersinggung sama saudara, sama teman, tak halal bagi kita 3 hari tidak bersapa tegur sapa dengan sengaja. Ya, bukan berarti kalau nggak menyapa kita kufur, kita berdosa. Karena kantor kita jauh kerjanya, gak ada kepentingan, bukan begitu. Tapi 3 hari kita tidak menyapa dengan sengaja, padahal kita dekat, sering bergaul sama dia, itu tidak halal kata Nabi SAW. Ya. Kenapa? Karena memutuskan hubungan silaturahmi itu akan mewariskan kekotoran hati yang namanya sakit hati, dendam, kesumat. Dia mewariskan, mengotori inti ruhani manusia, yaitu hati kalbu. Itu makanya besar-besar, ya, karena dia mewariskan kerusakan rohani. Maka dari itulah masyarakat muslimin, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dirahmati Allah, mari sama-sama kita jaga silaturahmi kita. Ya, dengan silaturahmi ini kita bisa menjadi kuat, kita bisa bersinergi, ya, juga, dan kita bisa melakukan banyak hal dengan adanya silaturahmi. Apabila kita menghindarinya, maka sebenarnya kerugian itu terlalu banyak yang akan kita terima dengan sendirinya. Saya sendiri banyak sekali manfaat silaturahmi yang saya peroleh, ya, termasuk bantuan-bantuan ekonomi saat kita kuliah. Ya. Kadang-kadang uang kuliah kita, uang beasiswa belum turun. Kita sudah mau masuk, gimana? Ya, ternyata saudara kita kan banyak yang kaya, tinggal telepon aja kan. Jadi kakak saya suka telepon, cek Pak Isal ini mau berangkat ke Jogja, udah masuk, gimana nih? Ayo udah datang aja ke rumah, ya, disuruh datang aja. datang langsung dikasih ongkos, kalian dikasih ongkos pesawat macam-macam. Karena kita dulu masih kere lah ya, kuliah. Saya kira itu saja dari Allah SWT. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan bisa menambah gairah kita, semangat kita untuk saling bersilaturahmi, bersinergi, manfaatkan potensi-potensi masing-masing kita untuk menjadi sebuah kekuatan besar dalam membangun peradaban manusia. Dan memang harus kita akui, salah satu kesuksesan Nabi itu adalah sangat kuat membangun silaturahmi. Coba perhatikan pemimpinan Nabi SAW. Dia jadikan anak dari Abu Bakar itu istrinya, ya. Kemudian Umar, sahabat dekatnya, juga anaknya dijadikan istrinya. Si beliau Ali
karena anaknya tak punya, karena kecil, maka anak beliau yang diserahkan ke Imam Ali. Sedangkan Utsman, pokok-pokoknya itu 2 anak Rasulullah diserahkan ke Utsman. Itu kan dalam rangka kekuatan silaturahmi, Pak, supaya Islam itu benar-benar kokoh, ya. Tapi bukan silaturahmi nakal. Silaturahmi nakal bahasa sekarang itu apa namanya? Oligarki. Kalau oligarki lain lagi, Pak, ya. Tapi kalau oligarki itu memang betul-betul dalam hal yang bagus, membaik, dia diarahkan ke seperti metode Nabi membangun negara itu akan menghasilkan sebuah kekuatan besar. Tapi oligarki sekarang ini, istilah ini sedang mengalami pembusukan. Kenapa? Karena dia lebih cenderung kepada kejaliman, ya. Kejaliman yang diorganisir oleh orang-orang tertentu dengan kekuatan tertentu, ya. Tidak begitu dimaksudkan silaturahmi ini. Yang dimaksudkan sebenarnya boleh kita menjalin silaturahmi kuat, tapi tegakkan itu keadilan kebenaran. Kalau itu bisa kita lakukan, maka tentu itu akan sebuah kemenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.